Assalamualaikum soleh-soleha al-ghafar. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Aryad, Allahu Akbar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita doa bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Agar kalian lebih memahami materi yang ingin ibu sampaikan, hendaklah kalian melihat dengan seksama video yang akan ibu berikan. Oke, yuk kita saksikan bersama-sama. Oke, anak-anak soleh dan soleha al-ghafar, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran 1 dan 3. Nah, KD yang ingin disampaikan adalah IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu PKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang terakhir, KDSBK, SBDP, memahami patung. Nah, jika kalian lihat di buku tematik 6A, halaman 44, kalian akan mendapati gambar orangutan beserta anaknya serta gambar panda. Hewan-hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi karena populasinya hanya sedikit di dunia. Tidak seperti hewan lain, tingkat perkembangbiakan hewan-hewan tersebut sangatlah rendah. Artinya, waktu perkembangbiakannya membutuhkan waktu yang lama dan keturunannya yang dihasilkan sedikit. Maka dari itu, kita akan membahas cara perkembangbiakan hewan. Oke ya, di sini cara perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 2, yaitu generatif, yang artinya perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan, spermatozoid, dan sel kelamin betina atau ovum, atau yang biasa kita sebut secara kawin. Nah, yang kedua ada hewan yang berkembang biak secara vegetatif, artinya perkembangbiakannya tanpa proses perkawinan. Oke, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur. Contohnya apa? Contohnya semua bangsa burung atau unggas seperti ayam, burung-burung. Nah, sebagian bangsa reptil contohnya buaya dan lain-lain. Sebagian bangsa serangga, semut, kecoa, sebagian bangsa ikan, dan sebagian bangsa hewan amfibi. Nah, ciri-ciri ovipar adalah yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Oke ya. Perkembangan generatif pada hewan yang kedua yaitu vivipar, yaitu melahirkan. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan vivipar yaitu memiliki puting susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Selanjutnya, hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Contoh hewan vivipar antara lain kuda, sapi, kerbau, kera, gajah, harimau, kambing, kucing, jerapah,
unta, zebra, lumba-lumba, dan paus. Tapi masih banyak loh ya. Masih banyak lagi, oke? Nah, perkembangbiakan generatif selanjutnya yaitu ovovivipar, yaitu dia bertelur dan melahirkan. Nah, ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrionya berkembang di dalam telur dan telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Nah, ciri-ciri khas ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Ciri kedua, cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut. Jadi bukan dari tubuh induknya. Yang ketiga, berdarah dingin. Nah, sekarang kamu cari lagi ciri-ciri apa aja sih? Ciri-ciri yang lain dari ovovivipar. Oke. Nah, contoh hewan ovovivipar adalah ikan pari, hiu macan, dan beberapa jenis ular. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi aktif, sehingga kondisi tanahnya sangat subur, sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Kawasan Asia Tenggara juga memiliki kawasan yang berupa perairan luas dan menyimpan banyak sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan tersebut, potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara secara geografis terbagi menjadi dua subregional, yaitu daratan Asia Tenggara atau Indochina. Yang kedua, maritim Asia Tenggara, yaitu berbentuk kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan utama adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Nah, negara-negara kepulauan di Asia Tenggara contohnya Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, secara umum, kondisi geografis negara ASEAN beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan berdekatan dengan garis khatulistiwa, sehingga suhu udara cocok untuk bercocok tanam atau bertani. Nah, jadi karena kondisi negara-negara di ASEAN hampir sama, yaitu berupa daratan utama yang luas, terus negara kepulauan, maka dapat disimpulkan di sini bahwa kegiatan ekonomi di negara ASEAN antaranya di bidang pertanian, di bidang perdagangan dan industri, di bidang pertambangan, di bidang perbankan, di bidang perikanan, di bidang perkapalan, dan di bidang pariwisata. Nah, untuk lebih jelasnya kalian baca halaman 47 sampai 49 tentang kondisi geografis yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara ASEAN. Oke, anak-anak, kita lanjut ya ke muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan pelajari tentang laporan. Apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Berbagai informasi yang didapat dari pengamatan meliputi waktu, tempat, hingga proses ditulis ke dalam sebuah laporan. Oleh sebab itu, untuk memahami setiap informasi dalam laporan, cermatilah laporan dengan seksama. Nah, bagaimana sih cara langkah-langkah menentukan isi laporan? Nah, ada dua ya caranya. Yang pertama, kamu harus membaca dengan seksama sebuah laporan, dan yang kedua adalah menyimak laporan tersebut. Next.
Oke anak-anak, nah di sini juga Bu Dada mau menjelaskan tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lambang dari sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ini adalah penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sila keempat Pancasila diterapkan dalam kegiatan bermusyawarah untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga atau dalam sebuah masyarakat, kita putuskan dengan cara bermusyawarah. Nah, karena dengan cara itu kita telah melaksanakan yang namanya sila keempat Pancasila. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan mengambil penilaian KI 4, yaitu membuat patung dari kertas koran. Apa aja yang harus disiapkan? Yang pertama yaitu kertas koran, gunting, air, baskom, tepung kanji, dan cetakan berbentuk hewan. Nah, langkah-langkah kegiatan yaitu yang pertama, sobek-sobeklah kertas koran, lalu rendamlah sobekan tersebut di dalam air sampai lunak. Semakin lama direndam, koran akan semakin lunak. Kamu dapat merendam koran sehari sebelumnya. Nah, yang kedua, aduk dan remas-remaslah rendaman koran sampai menjadi bubur. Buatlah lem dengan cara merebus tepung kanji dengan air, aduk terus hingga rata. Nah, kalau kalian tidak mau membuat lem dari tepung kanji, kalian bisa menggunakan lem box ya. Yang keempat, campurkan bubur koran dan lem kanji dalam perbandingan 1:1 ke dalam baskom. Setelah itu aduk hingga rata. Yang kelima, masukkan campuran bubur koran dan lem kanji ke dalam cetakan. Setelah setengah kering, keluarkan bubur koran dari dalam cetakan, lalu lakukan dengan hati-hati. Biarkan hingga kering agar tidak mudah retak. Biasanya sih dijemur ya sampai kering, sampai benar-benar kering. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu dari Bu Dadah. Kalian tugasnya hanya membuat praktek KI 4, yaitu membuat patung dari kertas koran. Oke anak-anakku, sekian video yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan agar kalian lebih memahami, catatlah hal-hal yang penting. Dan jangan lupa soal-soal latihan yang ada di buku kalian kerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.